Well, who's not? Halo sahabat harus nonton, ketemu lagi bersama Mimin di channel yang akan mengulas alur cerita film-film populer. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah film yang baru saja rilis tahun 2024 ini. Karena itulah setelah intro kita putar, maka inilah alur cerita Joker 2024. Selamat menonton. Well, who's not? Film ini diawali dengan memperlihatkan animasi Joker yang tampil penuh gaya di karpet merah. Namun kemeriahan penampilan Joker dinodai dengan kedatangan sekelompok polisi yang pada saat itu langsung menangkap Joker. Scene selanjutnya berpindah menjadi semakin gelap ketika Joker diperlihatkan sedang berada di penjara. Ia terlihat lemah tertunduk karena memikul beban hidup yang begitu berat. Joker yang bernama asli Arthur ini dikawal oleh petugas bernama Jack kesulipan menuju kamar mandi. Ia diceritakan telah berada di tempat ini begitu lama, hingga bahkan para penjaga sudah tidak tahan lagi dengan dirinya. Bahkan dalam kesehariannya Arthur juga selalu dicemooh, diejek dan direndahkan oleh para oknum di penjara tersebut. Let's go. Arthur kemudian berjalan dengan pengawasan penuh dari para penjaga. Di situ para petugas mengingatkan Arthur bahwa ia telah menghabisi 5 orang, bahkan salah satu aksinya itu disiarkan langsung di televisi nasional. Setelah itu tiba-tiba muncul seorang gadis misterius untuk pertama kalinya. Perempuan itu melihat ke arah Arthur lalu menirukan gerakan menembak dirinya sendiri dengan gaya bercanda. Namun momen itu segera berakhir karena Arthur langsung diseret masuk untuk bertemu dengan pengacaranya. But you would. Di dalam ruangan itu, pengacaranya mengatakan bahwa mereka akan bertemu dokter bernama Deborah. Deborah itu akan mendiagnosa Arthur untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sehat secara mental untuk dapat diadili. Dan jika diagnosanya berubah, maka Arthur akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka tibalah saat momen penting ketika Arthur diwawancarai oleh Deborah. Si dokter memintanya untuk terbuka dan jujur dalam menceritakan semuanya dengan detail. Deborah memulai dengan menanyakan tentang 3 pria yang pernah menyerang Arthur di kereta bawah tanah. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Arthur tetap pada kebiasaannya untuk memilih diam dan tidak merespon. Deborah pun lalu mengalihkan pembicaraan perihal orang yang telah Arthur habisi, yaitu Murray Franklin. Kali ini Arthur mulai mengeluarkan suaranya. Dia mengatakan bahwa musik yang ia dengar telah mengingatkannya ketika masih bersama dengan ibunya. Karena hal itu, Dr. Deborah pun menyadari bahwa sisi gelap dari kepribadian Joker yang ada dalam diri Arthur menjadi semakin kuat setelah ibunya meninggal dunia. Would you like to talk to me? Kamera film lalu berpindah menuju esok hari. Terlihat seorang anak kecil mendekati Arthur. Dengan rasa penasaran dan dengan polosnya ia berbicara kepada Arthur. Namun tanpa sepatah kata pun Arthur malah meninggalkan anak tersebut. Para penjaga kemudian kembali mengejeknya dengan cara yang biasa. Namun Arthur tetap diam dan tidak terpengaruh. Salah satu penjaga telah mengatakan sesuatu yang masih melekat di benak Arthur. Ia berkata bahwa Arthur pasti telah merasa seperti bintang, karena film tentang dirinya telah dibuat dan sekarang semua orang memandangnya seperti artis. Komentar ini membuat Arthur terobsesi dengan gagasan untuk menjadi seorang bintang yang dikagumi. Kini Arthur telah dibawa ke rumah sakit jiwa yang suram. Seorang penjaga terlihat mendekati Arthur untuk mengucapkan selamat pagi dan langsung membawanya untuk bergabung dengan tahanan lain yang sedang berkumpul untuk bernyanyi. Mereka pun menempatkan Arthur di kelas musik. Dengan harapan melalui melodi-melodi tersebut Arthur dapat kembali menemukan kedamaian dan kepuasan. Di antara kelompok tersebut, Arthur melihat seorang gadis yang sebelumnya pernah menarik perhatiannya. Gadis itu penasaran dan bertanya apakah ia benar-benar adalah Arthur. Arthur mulai mendekat dan perempuan itu memperkenalkan dirinya bernama Lee. Dalam percakapan mereka, Arthur mengakui bahwa ia telah menghabisi 5 orang dan yang terakhir ia bunuh di siaran TV nasional. Namun sebenarnya masih ada satu korban lagi, yaitu ibunya, sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Mendengar kata Arthur, Lee tetap tenang dan mengatakan bahwa ia sudah menonton film tentang Arthur setidaknya 20 kali dan sangat menyukainya. Gadis ini bahkan mengaku sebagai penggemar berat Arthur.
Setelah itu Le kemudian menceritakan kisahnya sendiri, di mana ayahnya ternyata sering memukulnya namun ayahnya itu telah modar beberapa tahun lalu. Le kemudian membakar gedung tempat ia tinggal yang membuat ibunya membawanya ke rumah sakit jiwa. Le juga mengatakan hal lain ketika dirinya pertama kali melihat Arthur, di mana ia berharap bahwa Arthur akan menembaknya. Dalam pertemuan mereka ini, untuk pertama kalinya Le merasa tidak sendirian di dunia. Ia merasa bahwa mereka sama-sama mempunyai sesuatu yang gelap yang bersemayam dalam diri mereka. I didn't feel so alone anymore. Obrolan mereka tiba-tiba terhenti ketika Jack kesulipan datang untuk membawa Arthur menjalani pengobatan rutinnya. Dan ternyata hasil evaluasi mentalnya mengungkapkan bahwa Arthur dinilai sehat untuk dapat diadili, dan jaksa tentunya akan menuntut hukuman mati sesuai dengan pidana yang telah Arthur lakukan. Berita ini dengan cepat menyebar di rumah sakit jiwa dan menjadi bahan lelucon di antara narapidana lain. Namun Arthur tidak terpengaruh. Ia malah bernyanyi dan mencoba untuk menemukan kebebasan dalam bermusik. Dalam melodinya, Arthur berhasil memikat semua orang yang ada di sekitarnya ikut terhanyut. Inilah untuk pertama kalinya setelah sekian lama Arthur merasa diterima oleh orang lain. Namun sayangnya perasaan tersebut ternyata hanya hayalan dalam benaknya. Pada kenyataannya Arthur belum mengucapkan sepatah kata pun, ia tidak bernyanyi. Scene lalu berpindah, kita melihat Arthur terjebak dalam kekacauan tak terkendali di bawah hujan deras, ia menerima hukuman kejam. Arthur lalu menghubungi pengacaranya untuk mengabarkan bahwa para wartawan telah berusaha menemuinya. Tetapi si pengacara mengatakan bahwa Arthur harus menunggu sampai mereka mengatur wawancara resmi sebelum persidangan. Setelah itu Arthur lalu memutuskan untuk menonton film. Le lalu memintanya untuk keluar sebentar, tetapi Arthur menolak. Pada akhirnya Lelah yang keluar, ia menyalakan api di belakang lalu dengan tenang kembali duduk di samping Arthur. Dan ketika api tadi mulai membesar, mereka pun berlari keluar dari penjara. Terlihat mereka menari dan tertawa girang di jalanan, namun pada kenyataannya mereka ternyata tidak benar-benar melarikan diri. Di luar gerbang penjara, terlihat para wartawan sedang mengambil foto mereka. Mereka berdua pun kembali diseret ke dalam penjara. Arthur dan Le kemudian dihukum. Namun mereka tidak peduli dan hanya tertawa seperti orang gila. Kita lalu diperlihatkan ke alam dunia mimpi, di mana Joker sedang menari bersama Le. Mereka merasa bahagia dan bebas. Tak lama kemudian, Le terlihat datang menjenguk Arthur setelah salah satu penjaga mengizinkannya. Le berkata kepada Arthur bahwa waktunya di penjara tidak akan lama lagi, karena dirinya akan segera dipulangkan. Di lain sisi, para dokter beranggapan bahwa Arthur telah memberikan pengaruh buruk kepada Le. Gadis itu kemudian terlihat mulai merias wajah Arthur dan mengubahnya menjadi Joker. Setelah itu, Joker bertemu dengan pengacaranya yang memberitahunya bahwa Le telah bebas dari penjara. Sementara untuk dirinya, si pengacara berkata bahwa untuk wawancara resmi Arthur harus berkelakuan seperti orang biasa pada umumnya, bukan sebagai Joker. Ketika wawancara, seorang petugas bernama Patty sedang mengulas kejahatan yang telah Arthur perbuat. Ia menunjukkan bahwa dalam waktu 4 minggu Arthur telah berhasil menghabisi 5 orang. Arthur kemudian mengatakan bahwa Patty sama saja seperti orang-orang, ia hanya ingin membahas kesalahannya di masa lalu, bukan tentang siapa Arthur sekarang dan betapa ia telah berubah. I thought Murray was playing a part in my show. Patty lalu bertanya tentang bagaimana Arthur berubah. Arthur mengatakan bahwa sekarang ia tidak lagi merasa sendiri, karena ia telah memiliki orang yang spesial. Patty lalu menunjukkan surat kabar yang berisikan foto mereka berdua ketika mencoba kabur tempo hari. Melihat gambar tersebut Arthur mulai bernyanyi. Dalam lagunya ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Di sisi lain, kita diperlihatkan kembali dengan sosok Le yang sedang menonton wawancara Arthur. Ia lalu memutuskan untuk memecah kaca jendela sebuah toko untuk mencuri TV tersebut supaya ia tetap bisa menonton Arthur di sana. Waktu berlalu dan hari persidangan pun segera tiba, Arthur terlihat digiring ke pengadilan. Ketika sampai di sana ia melewati kerumunan penggemarnya yang berpenampilan seperti badut sebagai bentuk penghormatan untuk dirinya. Dan ketika hakim mulai memperkenalkan diri, ia memperhatikan bahwa Arthur sedang melihat sekeliling.
Hakim bertanya apakah Arthur baik-baik saja. Arthur menjawab bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja ia sedang mencari seseorang. Persidangan pun dimulai. Sementara di luar, Lee akhirnya datang walaupun terlambat. Dan setelah sesi persidangan selesai, Lee terlihat mendekati pengacara Arthur. Ia menegaskan bahwa Arthur sebenarnya tidak sakit. Ia bahkan berjanji bahwa mereka akan keluar bersama dan akan berkuasa menaklukkan dunia. Pengacara Arthur lalu mengaku bahwa mereka mempunyai peluang yang cukup baik untuk memenangkan kasus Arthur. Tetapi ia mengatakan bahwa Lee dapat merusak semuanya. Arthur yang setia dengan Lee, ia membela gadis itu dengan mengatakan bahwa ia lebih mengerti tentang Lee. Karena mereka berdua telah melalui kehidupan yang mirip seperti kekerasan dan perlakuan buruk. Si pengacara lalu menjelaskan kebenaran yang mengejutkan, bahwa ternyata Lee sebenarnya tidak jujur. Hidupnya tidaklah seperti yang Arthur katakan. Gadis itu hidup nyaman bersama kedua orang tuanya dan ayahnya masih hidup. Lee memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa atas kehendaknya sendiri. Karena itulah ia bisa pergi kapanpun ia mau. Si pengacara bahkan bertanya, apakah Lee pernah menyebutkan bahwa dirinya mempunyai gelar di bidang psikiater? Ia lalu mengatakan kepada Arthur, meskipun Arthur sedang mencintai seseorang, namun ia tidak boleh percaya 100% pada semua perkataan orang itu. Scene kemudian berpindah ketika Arthur membayangkan sebuah pertunjukan musik bersama Lee. Di tengah pertunjukan, Lee tiba-tiba berkhianat dan langsung menembak Arthur. Kembali ke dunia nyata, seorang petugas memberitahu Arthur bahwa Lee telah datang menjenguknya. Ketika mereka bertemu, Arthur melakukannya dengan keyakinan bahwa dirinya sudah mengetahui kebenarannya. Arthur pun berkata bahwa ia sudah tahu bahwa Lee sebenarnya adalah putri seorang dokter dan mereka tidak hidup di lingkungan yang sama. Mendengar hal tersebut Lee pun mengakui, ia kemudian berkata bahwa ia hanya ingin Arthur menyukainya. Namun Arthur tetap tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang bodoh. Tetapi Lee terus mencoba meyakinkan Arthur bahwa semua orang di pengadilan itu hanya menertawakannya. Ia juga menyebut kalau sebenarnya pengacaranya itu tidak terlalu peduli pada Arthur. Lee kemudian mengatakan bahwa ia sudah pindah ke apartemen di gedung yang sama dengan gedung apartemen Arthur sehingga mereka dapat tinggal bersama. Arthur lalu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin tinggal di sana lagi. Namun Lee tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia telah hamil anaknya Arthur. I'm pregnant. What? Pada sidang berikutnya Arthur tiba-tiba memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia menginterupsi kesaksian yang sedang berlangsung dan mengumumkan bahwa ia ingin membela diri sendiri sekaligus memecat pengacaranya. Meskipun terkejut, si hakim pun menyetujui permintaan Arthur untuk membela dirinya sendiri di persidangan. Tak lama setelah itu, Lee terlihat kembali menjenguknya di penjara. Ia memberi selamat atas keputusannya untuk memecat pengacaranya dan mengambil kendali atas pembelaannya sendiri. Lee dengan bangga mengatakan bahwa Arthur akan berhasil. Pada esokan harinya dalam keadaan yang kacau, si Arthur kembali bertemu dengan Lee. Mereka bersama-sama memulai pertunjukan musikal di alam imajinasi Arthur. Setelah itu Arthur pun merasa kuat untuk memberitahu penjaga bahwa sekarang ia telah berperan sebagai pengacara dan akan membawa mereka ke pengadilan. Namun para penjaga tersebut merespon Arthur dengan brutal. Mereka memukul Arthur sebagai hukuman atas penghinaan yang ia lakukan selama persidangan tempo hari, ketika Arthur menyebut mereka sebagai petugas gemuk di siaran langsung televisi. Scene pun beralih ke persidangan selanjutnya. Kali ini ia menggunakan kostum Joker di pengadilan. Hakim pun akhirnya menegur Arthur bahwa tempat mereka sekarang ini bukanlah sirkus. Arthur kemudian mengaku bahwa ia telah menghabisi 6 orang, bukan 5 orang seperti yang diketahui oleh publik. Ia mengatakan bahwa korban yang ke-6 adalah ibunya sendiri, yang telah ia banuh dengan membekapnya dengan bantal sampai pindah alam. Lee yang juga hadir dalam persidangan tersebut merasa sangat kecewa mendengar pengakuan Arthur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berdiri dan langsung meninggalkan ruang sidang. Setelah itu, Arthur diberikan izin untuk melakukan panggilan telepon. Ia pun langsung menelpon Lee dan memintanya untuk kembali ke pengadilan karena putusan akan diumumkan dalam 1 jam. Saat putusan tiba, juri berdiri dan menyatakan bahwa Arthur ditetapkan bersalah atas semua dakwaan pembunuhan.
Mendengar hal tersebut, Arthur mulai tertawa dengan suara khasnya yang menakutkan. Hal itu berhasil menciptakan kekacauan di ruang sidang karena para hadirin menjerit ketakutan dan kebingungan. Sampai akhirnya tiba-tiba sebuah bom dilemparkan sehingga ledakan pun terjadi. Dalam hitungan detik ruang sidang itu hancur berantakan dan orang-orang yang hadir semuanya terluka. Sementara Arthur sendiri hampir saja tidak bisa bergerak. Tetapi ia masih beruntung dan berhasil keluar. Kemudian para penggemarnya yang berpenampilan seperti Joker langsung membantu dirinya untuk melarikan diri. Namun karena keadaan masih kacau, mobil itu akhirnya menabrak lampu merah dan Arthur mengambil kesempatan tersebut untuk keluar melarikan diri. Meskipun dikejar mereka tidak bisa menangkap Arthur. Arthur kemudian diperlihatkan berjalan sendirian dan kesepian, sampai ia akhirnya bertemu dengan Lee di sebuah tangga. Lee mengatakan bahwa ia telah meledakkan gedung pengadilan, dan sekarang ia bebas namun mereka harus segera pergi. Arthur ingin melarikan diri bersamanya. Tetapi Lee mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa kemana-mana, karena mereka ternyata mempunyai perbedaan. Arthur pun sampai menangis dan mengungkapkan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Lee. Tetapi Lee hanya menjawab dengan nyanyian lalu kemudian pergi. Polisi kemudian datang dan langsung membawa Arthur kembali ke penjara. Di sana Arthur merasa sedih dan kecewa dengan hidupnya. Lalu petugas memberitahunya bahwa ada seseorang yang datang mengunjunginya. Dengan setengah hati, Arthur pergi untuk melihat orang yang datang menjenguknya itu. Orang itu lalu bercerita tentang seorang psikopit di bar, dan tiba-tiba ia menikom Arthur berkali-kali. Arthur kemudian membayangkan adegan di mana Lee mengkhianatinya. Ia menyanyikan lagu One Last Time di mana ia menyatakan bahwa dirinya akan berhasil meraih tujuannya dan percaya bahwa Tuhan akan mengirim Jibril untuk membawanya. Arthur pada akhirnya menyebutkan keinginannya untuk memiliki seorang putra yang baik untuk menggantikannya. Ia pun mengakhiri lagunya dengan mengatakan bahwa ia akan meninggalkan seorang anak di dalam surga. Dan inilah akhir dari cerita film Joker 2024. That's life. Sungguh ending yang penuh dengan kebingungan. Namun jangan terlalu dipikirkan ya teman-teman, karena ini hanyalah sebuah film belaka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.